Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Ahmad Iwan Kurniawan, Muhammad Sayata Mahrus, Rizky Prana Putra, Rozan Ilham Pambudi, dan Patrick Mikael Sidauruk. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi terkait Artificial Neural Network atau ANN. Lanjut, Ahmad Iwan. Jadi saya akan menjelaskan semua tentang sejarah dari neural network ini. Untuk sejarah perkembangan neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCloud dan Walter Page memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Pada tahun 1950, Rosenblatt berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron memungkinkan untuk bekerja klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Konsep neural network. Ide dasar neural network adalah otak manusia yang memuat sekitar 10 pangkat 11 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel syaraf terhubung dengan syaraf lain jumlahnya mencapai 10 pangkat 4 sinapsis. Masing-masing sel itu berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada pekerja otak manusia. Proses yang terjadi pada otak manusia. Buah neuron menerima impuls dari neuron yang lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel syaraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel syaraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel syaraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Jadi kekuatan sinapsis bisa menurun atau meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi atau penyiaran sinyal yang diterimanya. Terus yang keempat, impuls sinyal atau informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu, yang sering disebut dengan nilai ambang atau threshold. Selanjutnya ada struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerjanya, maka konsep dasar pembangunan ANN atau Artificial Neural Network ini dapat terbentuk. Ide mendasar ANN adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Berikut adalah bagian karakteristik dari ANN. Dapat dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivasinya. Gambar di atas menunjukkan ANN secara mendasar, yaitu seperti input berfungsi sebagai dendrit, output berfungsi sebagai akson, dan fungsi aktivasi berfungsi sebagai sinapsis. Proses pada ANN dimulai dari input-input yang diterima oleh neuron beserta nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan, summing function, yang bisa dilihat seperti gambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan dengan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, maka neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang sampai input-input selanjutnya. ANN terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Namun, hal ini tertentu tidak berlaku pada layer input atau
output, tapi hanya layer yang berada di antaranya, yang disebut dengan hidden layer. Informasi yang diterima di layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam ANN secara satu persatu hingga mencapai layer terakhir atau layer output. Ada 3 tipe neural network berdasarkan arsitekturnya, yaitu yang pertama FFNN, Feed Forward Neural Network, terus ada Radial Basis Function RBF, dan Convolution Neural Network atau CNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur Artificial Neural Network atau ANN. Selanjutnya, Wan. Nah, ANN adalah sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan atau layer, yang diantaranya ada beberapa bagian nih, ada 3, yaitu input layer, lapisan yang membawa data training yang diinput ke dalam model. Dalam hal ini kita memiliki 8 input. Jadi seperti yang ada di gambar, di gambar ini ada input sejumlah 8 buah. Kemudian ada hidden layer. Hidden layer ini adalah bagian yang terletak di antara input dan output, yang mempunyai sekumpulan input pembobot atau wake, dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Jadi di gambar ini kita mempunyai 3 hidden layer, yaitu satu yang sebelah kanannya input, terus selanjutnya hidden yang kedua, selanjutnya hidden yang ketiga. Kemudian ada output, yaitu hasil perhitungan model yang akan dibandingkan terhadap input. Tolong kan itu di hide dulu kan coba. Nah, terhadap target. Jadi dalam hal ini inputnya itu menjadi 4 bagian. Kenapa bisa dari inputnya yang 8 keluar outputnya menjadi 4? Karena melalui proses hidden tadi sebanyak 3 buah di sini. Semakin banyak hidden yang dibutuhkan, maka semakin sedikit output yang akan keluar. Nah, pada materi yang akan kita sampaikan, kita akan fokus ke bagian Feed Forward Neural Network atau FNN. Ini ada 2 jenis. Yang pertama, Single Layer Perceptron, dan yang kedua Multi Layer Perceptron atau MLP. Dan kali ini di sini kami akan fokus untuk menjelaskan tentang Single Layer Perceptron. Nah, Single Layer Perceptron itu merupakan salah satu teknik neural network yang paling sederhana. Kenapa? Karena arsitekturnya itu cuma 2 buah, yaitu ada input dan output. Kemudian jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output, dan termasuk supervised learning. Supervised learning itu apa? Yaitu metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh, yang artinya dia sudah diketahui data input dan outputnya. Nah, ini kami memberikan contoh untuk arsitektur Single Layer Perceptron dengan metode linear classifier. Jadi di sini kami menyediakan 3 buah data ya, 3 negara dengan 3 buah data, yaitu ada rating UFA, rating legenda, dan apakah kita sebagai fans itu suka dengan rating-rating mereka atau tidak. Di sini ada negara Turki dengan rating UFA-nya 1 dan rating legendanya 5. Ini ibarat kita sebagai fans yaitu tidak. Kemudian ada negara Belgia, ini ratingnya 4,5 dan rating legendanya 4. Ya, kita sebagai fans itu iya. Nah, di sini kan disediakan data rating yang berbeda ya, antara rating UEFA dan rating legenda. Gimana kalau misalnya ada satu negara lagi yang kedua ratingnya itu sama, bagian legenda dan bagian UEFA. Nah, di sini untuk yang X, logo X atau yang biru, itu menandakan bagian tidak, yang kami tidak suka. Kemudian yang lingkaran merah itu yang kami suka. Nah, di sini ada yang tanda tanya nih, yaitu dilambangkan dengan belah ketupat ungu. Kita harus menentukan belah ketupat ungu ini masuk ke bagian yang bulatan merah atau silang hijau. Itu bagaimana caranya? Kita dengan menentukan linear classifier atau pengklasifikasian dengan garis lurus. Nah, di sini ibarat garis acak, mana yang lebih cocok nih kalau kita misalnya punya 2 garis hitam apa garis hijau.
Nah, penentuan garis ini kita bisa ingat ke materi yang dulu, yaitu menggunakan materi gradien. Persamaan gradien yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini gambar sampingnya itu kita ubah dari diagram garisnya ini menjadi bentuk alurnya struktur single layer perceptron, yaitu di sini X1 ibarat rating UFA, X2 ibarat rating legenda. Nanti dia disatukan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid menjadi outputnya. Nah, berhubung tadi kan di sini ada bagian bagian alfa dikali delta delta theta ya. Nah, itu artinya ada perhitungan antara prediksi dan dikurangin target. Nah, di sini ada delta theta 1, delta theta 2 dan delta bias. Itu arti dari rumus ini adalah 2 dalam kurung prediksi 1 dikurangin target 1. Di dalam kurung lagi 1 dikurangin fungsi. Nah, fungsi yang ini tuh artinya prediksi juga, yang tidak dikalikan dengan si apa dimensinya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah targetnya yang sudah dikalikan dengan dimensinya. Begitu juga untuk theta 2 dan bias. Lanjutnya, Wan. Lalu ada proses pembelajaran dari single layer perceptron. Yang pertama itu ada proses namanya proses training. Proses yaitu proses masukkan data-data training yang kita miliki ke dalam model arsitektur SLP. Dan terus mengupdate bobot-bobot sampai didapatkan model yang akurat. Lalu ada proses validasi, yaitu proses untuk memastikan apakah model mengalami overfitting atau underfitting. Selain itu, proses validasi juga digunakan sebagai patokan tuning hyperparameter, bentuk arsitektur, banyaknya neuron, dan lain-lain, untuk memilih model yang menghasilkan error yang paling kecil. Yang terakhir ada proses testing, yaitu proses untuk memprediksi data-data yang belum memiliki label dan untuk membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian akurat divalidasi dan akurat juga di kenyataan. Data yang digunakan untuk testing merupakan data real yang tidak digunakan untuk training. Saya akan menjelaskan jenis neural network. Terdapat beberapa jenis neural network yang dibedakan berdasarkan type, algoritma, learning, dan metode maupun application yang digunakan. Type neural network yaitu yang berkaitan dengan koneksi antar neuron. Ada dua tipe, yaitu feed-forward dan feedback. Feed-forward type merupakan neural network type di mana neuron pada suatu layer hanya bisa berkoneksi dengan neuron pada layer yang berbeda. Sedangkan feedback type merupakan type neural network di mana neuron pada suatu layer bisa berkoneksi dengan neuron pada layer lainnya dan juga dengan neuron pada layer yang sama. Algoritma, yaitu algoritma matematis yang digunakan neural network untuk melakukan proses belajar. Ada beberapa jenis algoritma yang biasa digunakan, yaitu satu adalah backpropagation, merupakan suatu algoritma belajar yang digunakan oleh neural network pada metode supervised. Salah satu bentuknya adalah delta learning rule, dan yang kedua adalah delta learning rule, merupakan algoritma belajar yang digunakan oleh neural network pada metode supervised, di mana perubahan Y diperoleh dari hasil perkalian antara input, error, dan learning rate. Yang ketiga, forward propagation, merupakan algoritma di mana output neuron hanya dipropagasi pada suatu arah dari input ke output. Yang keempat, hop learning rule, merupakan algoritma yang digunakan dengan supervised learning, khususnya pada perceptron, di mana perubahan weight diperoleh dari perkalian input, output, learning rate. Yang kelima, simulate annealing, merupakan tipe khusus dari learning algorithm, khususnya untuk neural network tipe feedback. Selanjutnya adalah metode perceptron. Pertama kali diperkenalkan oleh Rosenblatt pada tahun 1958. Umumnya hanya digunakan untuk operasi logik sederhana seperti AND atau OR, tidak untuk operasi logik yang agak kompleks seperti SORT. Ciri-cirinya adalah tipenya menggunakan feed forward, neuron layernya mempunyai satu input layer dan satu output layer. Activation function-nya menggunakan hard limiter, metodenya perceptron, learning metodenya supervised, learning algorithm menggunakan hop learning rule, penggunanya biasanya menggunakan simple logical operation, pattern classification.
aplikasi jaringan saraf tiruan, dan juga piecewise linear modeling application to time series. Kekurangannya adalah tidak dapat menyelesaikan masalah nonlinear terpisah, tidak bisa memecahkan solve problem, dan kelebihannya bisa digunakan dengan optimal pada operasi logik sederhana. Metode multilayer perception diperkenalkan oleh Minsky dan Rapport pada tahun 1969. Merupakan pengembangan dari perceptron dan mempunyai satu atau lebih hidden layers yang terletak antara input dan output layers. Multilayer perceptron dapat digunakan untuk operasi logik termasuk yang kompleks seperti solve. Ciri-cirinya adalah type-nya menggunakan feed-forward, neuron layers-nya satu input layers, satu atau lebih hidden layers, dan satu output layer. Activation function, earth limiter atau sigmoid. Metodenya multilayer perception, learning method, supervised learning algorithm menggunakan delta learning rule atau backpropagation yang paling banyak digunakan. Penggunaannya complex digital operation dan pattern classification. Kelebihannya adalah memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau melakukan analisa untuk permasalahan yang sifatnya sangat kompleks. Metode backpropagation ini diperkenalkan oleh Hinton, Romohart, dan William pada tahun 1986. Merupakan tipe yang paling baik. Type-nya menggunakan feed-forward, neuron layer mempunyai satu input layer, satu atau lebih hidden layer, dan satu output layer. Activation function sigmoid. Metodenya backpropagation. Learning method supervised learning algorithm menggunakan backpropagation. Penggunaannya complex logical operation, pattern classification, speech analysis. Terapan aplikasi pengenalan pola huruf, wajah, pola, tanda tangan, dan mobile robot control. Dan kelebihannya adalah waktunya konvergen. Berikut adalah metode backpropagation. Ada metode decision tree, salah satu dari teknik decision analysis. Tree sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an oleh Fredkin. Tree atau digital tree berasal dari kata retrieval atau pengembalian kembali. Sesuai dengan fungsinya, decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon merepresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan node daun merepresentasikan kelompok kelas tertentu. Jadi di sini ada cabang dan ada daun. Ini contoh dari decision tree yang sederhana ya. Jadi di sini kita memiliki pertanyaan yang harus dijawab, yaitu di sini kita study case-nya menggunakan penentuan apakah kita boleh main golf atau tidak. Pertama kita tentukan outlook-nya dulu, itu sunny atau cloudy atau rainy. Nah, ketika sudah ada outlook yang ditentukan, misalnya sunny, di sini ada pilihan lagi. Setelah sunny terpenuhi, maka ada humidity atau kelembapan yang harus dipenuhi lagi. Yang mana kita diperbolehkan untuk bermain golf jika kelembapannya di bawah atau sama dengan 75. Dan ketika kelembapan lebih dari 75, maka kita tidak boleh bermain golf walaupun outlook-nya sunny. Sedangkan pada outlook cloudy, dia tidak ada pilihan play atau don't play. Dia pasti bisa bermain. Nah, di rainy ini kita bisa bermain golf dengan syarat ada angin atau tidak windy ini. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.